Saya tidak dapat endorse dari manapun ya. Jika teman-teman ingin gemuk lagi, ingin menaikkan berat badan, silahkan konsumsi ini. Ini insya Allah aman buat lambung kita ya teman-teman ya. Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ma'ruf ya. Mungkin untuk kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman gimana sih caranya menaikkan berat badan ya. Karena biasanya orang yang terkena GERD disertai dengan anxiety atau kecemasan itu berat badannya turun drastis ya teman-teman ya. Bahkan berat badan kita yang turun ini salah satunya menjadikan pikiran kita itu makin takut, makin cemas ya. Itu teman-teman. Makanya mungkin saya di kesempatan ini mengambil tema bagaimana sih caranya agar berat badan kita naik kembali ya, minimal ya bisa berat badannya bisa normal lah ya. Itu buat teman-teman silahkan disimak dan jangan di skip-skip ya. Jika di video sebelumnya saya pernah buat penyebab kurus ya, penyebab saya berat badannya turun drastis ya, tentunya karena asam lambung ya. Teman-teman silahkan disimak kenapa sih bisa turun drastis, kenapa bisa berat badannya bisa turun. Silahkan disimak yang belum menyimak ya. Dan jika teman-teman tidak menemukan videonya, saya sertakan linknya di deskripsi ya, nanti ada di situ linknya. Berat badan turun drastis ya, karena saya juga dulu berat badannya turun sekitar 13 sampai 14 kilo kalau nggak salah. Teman-teman harus tahu dulu nih, kita itu kurusnya karena apa ya? Apa karena genetik ya, atau faktor keturunan ya, emang kita keturunan orang kurus ya, atau karena sakit yang sedang kita derita. Misalkan seperti orang yang kena TBC biasanya suka kurus, terus orang yang kena asam lambung GERD juga biasanya turun berat badannya. Tapi kalau yang terkena asam lambung biasanya ada yang malah naik teman-teman, ada yang malah naik berat badannya gitu ya, karena setiap orang itu beda-beda, tapi kebanyakan itu berat badannya turun ya. Dan juga itu ada juga penyakit mohon maaf ya saya sebutin ya, salah satunya adalah batu empedu ya. Karena batu empedu ini kan pada sistem pencernaan. Tapi teman-teman gak usah khawatir, cara membedakan batu empedu, lumpur empedu, ataupun pasir empedu ya sama asam lambung, itu bedanya dia tuh kalau empedu itu punya ciri khas rasa nyerinya itu di sebelah kanan, di bawah tulang rusuk ya, dekat tulang rusuk, itu bisa nembus sampai ke belakang ya. Dan sakitnya itu susah untuk ditahan. Beda dengan lambung ya. Kalau lambung itu kita masih bisa nahan lah. Tapi kalau batu empedu itu sakit banget ya. Karena saya punya saudara, dia 10 tahun kena batu empedu dan baru ketahuan setelah 10 tahun, setelah batunya hancur dengan obat ya, sakitnya sembuh semua. Asam lambungnya sembuh, sakit mahnya sembuh, livernya juga sembuh ya teman-teman. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena kalau batu empedu juga punya ciri khas yang seperti yang tadi saya sampaikan ya. Selain itu juga yang membuat berat badan turun itu biasanya beban pikiran atau masalah yang dipendam di dalam hati, itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai menghambat proses gemuknya nanti ya teman-teman ya. Oke, ini sedikit sharing dari saya, cara saya menaikkan berat badan ya teman-teman ya. Tentunya kalau saya itu penyebabnya karena asam lambung, sehingga berat badan saya turun ya. Untuk tips yang pertama yaitu teman-teman harus memperbanyak konsumsi air mineral ya. Paling minim itu 2 liter, harus bisa lebih teman-teman. Kalau bisa pilih air mineral yang pH-nya itu normal. pH normal itu contohnya seperti Fit, Aqua, Ades kayak gitulah ya. Itu pH-nya normal. Sedangkan
ada pH yang basa, ada pH yang di bawah normal, biasanya bersifat asam ya. Jadi teman-teman harus perbanyak minum air putih karena ini sangat membantu banget teman-teman ya, sangat berpengaruh banget ya. Jadi jangan sampai kekurangan cairan gitu ya. Untuk yang kedua adalah makan teratur teman-teman. Jadi makannya harus teratur ya. Saya yakin teman-teman makannya udah teratur, bahkan udah banyak, tapi berat badannya masih belum naik nanti ya, karena syarat untuk menaikkan berat badan itu bukan hanya 1-2, tapi ada banyak teman-teman ya. Ada banyak faktor, ada banyak pengaruh ya. Jadi silakan disimak dulu ya. Tadi yang kedua adalah makan secara teratur ya. Jangan sampai telat makan ya. Pokoknya waktunya makan gitu ya. Dan apa yang kita makan, apa yang udah masuk ke lambung, jangan terlalu dipikirin. Insya Allah kalau itu makanan yang baik, insya Allah aman buat lambung kita ya. Tapi tetap pesan saya tolong diingat, selalu punya makanan teman-teman sampai lembut ya. Itu pokoknya setiap makan ingatlah kata-kata saya, punya makanan sampai lembut gitu ya. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah mungkin bisa menambahkan porsi makan ya. Biasanya orang yang terkena asam lambung makanya disarankan oleh dokter itu makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah untuk kali ini karena udah masuk proses untuk menaikkan berat badan, porsi makannya ditambah. Tentunya juga jangan hanya porsi makan, tapi gizi-gizinya harus seimbang ya. Harus ada sayuran, ada daging, ada ini. Jadi banyak ya teman-temannya, banyak teman-temannya lah ya. Makanya jangan makan nasi sama tempe doang ya, biar yang makannya lebih yang bergizi gitu ya teman-teman. Itu yang untuk yang ketiga. Untuk yang keempat adalah tambahkan asupan protein ya. Dari mana saya tahu? Karena saya dulu pernah latihan fitness kurang lebih 1 tahun ya. Alhamdulillah bisa naik sih dulu sebelum saya terkena sakit saraf kejepit. Dulu saya sering fitness ya, ada pembimbingnya juga ya. Jadi kita tuh disuruh menaikkan protein. Nah setelah kena asam, berat badan turun, saya ingat tuh biar berat badan kita naik ya. Jadi asupan proteinnya harus banyak teman-teman ya. Dari mana kita bisa mendapatkan protein ini ya? Dari telur ya, dari tempe ya. Itu ya teman-teman silakan searching lah makanan yang mengandung protein sangat tinggi, silahkan di searching ya. Salah satunya ada telur, biasanya telur teman-temannya, telur sama tempe itu juga udah tinggi ya teman-teman itu. Jadi yang keempat adalah tambah asupan protein ya. Untuk yang kelima adalah tambah asupan lemaknya teman-teman. Dah gimana nih ya, kita kan harus mengurangi yang berminyak-minyak, yang lemak gitu ya. Tenang teman-teman, masih banyak lemak-lemak baik yang kita bisa ambil dari tumbuhan atau dari buah-buahan. Seperti halnya mungkin teman-teman bisa konsumsi minyak zaitun atau VCO. Tapi kalau saya nggak konsumsi itu, saya konsumsinya dulu tuh minyak zaitun, dan saya hampir setiap hari itu minum jus alpukat ya. Kemarin ada yang komen jus alpukat, saya habis minum jus alpukat langsung perih mas gitu ya. Kemungkinan masalahnya bukan di jus alpukatnya, tapi mungkin kebanyakan gula. Kalau saya nggak pakai gula, hanya pakai susu sedikit, jadi rasanya agak pahit ya teman-teman ya. Jadi saya setiap hari minum jus alpukat karena di dalam jus alpukat itu sangat baik ya, sangat mengandung minyak, lemak baik ya, mengandung banyak lemak baik itu di alpukat ya. Silahkan dicoba di rumah. Kalau misalkan minum 1 gelas ternyata ada sensasi perih ya, minumnya setengah aja karena mungkin lambung teman-teman masih sensitif ya, itu ya teman-teman ya. Untuk yang keenam adalah konsumsi madu anak ya. Kebetulan madunya ada. Madunya ini saya biasa pakai buat anak saya yang umur 1 tahun kurang, dulu udah mulai konsumsi ini ya. Madunya itu madu Syamil namanya. Madu Syamil silakan beli di apotek, madu Syamil ini sangat aman buat lambung ya. Sekali lagi saya nggak dapat endorse dari manapun, silahkan dicoba. Madu Syamil ini fungsinya untuk menambah nafsu makan. Jadi komposisinya di sini ada madu, ada sari kurma, ada minyak zaitun, ada minyak habatus soda,
ada ekstra temulawak dan propolis. Ini sangat lengkap. Coba teman-teman bayangin, anak bayi aja konsumsi ini nggak apa-apa, ya. Anak bayi kan lambungnya masih sensitif, tapi dia konsumsi ini nggak apa-apa, apalagi kita. Insya Allah aman, dan ini rekomen dari saya ya, teman-teman Madu Syamil, ya. Silahkan dicoba buat menambah nafsu makan, dan insya Allah berat badan teman-temannya kurang lebih 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan ke depan insya Allah bisa normal kembali, minimal ada peningkatan, ada naik sekitar 4-5 kilo ya teman-teman. Saya harap seperti itu ya. Untuk yang ketujuh ini nggak kalah pentingnya, jadi teman-teman harus bisa lost doll, harus bisa bodoh amat di sini. Jangan bebani pikiran teman-teman dan hati teman-teman dengan berat. Harus dilosin pikirannya, dilosin, dibebasin. Teman-teman harus senang, pokoknya pikirannya senang terus lah ya. Udah gak punya uang, pikirannya punya uang aja biar senang gitu ya, bahagia terus insya Allah. Tapi kalau ini yang ketujuh ini, kalau teman-teman gagal ya, belum bisa mengontrol pikiran, masih cemas, mungkin berat badan akan masih segitu-gitu aja gitu ya, nggak mengalami peningkatan ya, karena ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi teman-teman pikirannya harus lost doll, harus free, harus bebas, nggak usah mikirin yang aneh-aneh, nggak usah mikirin yang nggak penting. Sekarang yang dipikiran sembuh gizi, sembuh gizi, sembuh gizi, senang ya, sembuh total gitu ya. Nah untuk yang ke-8 ini nggak kalah pentingnya. Kalau dari step 1 sampai 7 teman-teman udah berhasil melakukan, tapi di langkah yang ke-8 ini teman-teman tidak melakukan, itu juga akan gagal ya teman-teman. Apa? Salah satunya yaitu olahraga teman-teman ya. Jadi teman-teman makan banyak, gizinya banyak, pikirannya udah lost doll, udah minum vitamin, udah minum madu, udah minum ini itu. Kalau nggak dibarengi dengan olahraga, itu percuma teman-teman. Kalau menurut saya itu percuma. Jadi hormon kita harus dipancing dulu ya. Seperti yang dulu pernah diajarkan pelatih saya waktu fitness, itu harus dipancing dulu teman-teman. Jadi harus olahraga teman-teman ya. Olahraga yang aman buat lambung apa? Lari kecil, jalan santai, lari kecil, sepeda itu juga aman. Push up juga aman, push up ya, push up saya seringnya tuh push up. Latihan squat jam tapi pelan ya, jangan bukan squat jam namanya ya, jongkok berdiri itu, sama push up aja, nggak usah banyak push upnya. Habis sholat fardu push up 10 kali, habis sholat fardu push up 10 kali, berarti 10 kali 5 udah 50 ya. Nah, berarti sehari udah 50 kali push up itu teman-teman. Jadi dicicil. Nah, cara push up yang baik itu ketika turun, ya badan kita turun, itu kita tarik napas. Pas naik, buang napas. Itu teknik mengangkat beban ya. Teknik mengangkat beban itu seperti itu agar gak turun bro namanya ya. Jadi ketika kita ngangkat beban itu malah napas yang dibuang. Tuh. Itu dulu saya pernah dilatih seperti itu ketika pernah fitness ya teman-teman ya. Jadi jelas ya, dari langkah pertama sampai ke-8 jelas ya. Yang pertama minum air banyak, yang kedua makan yang teratur, yang ketiga porsi makannya ditambah, yang keempat tambah asupan protein, yang kelima tambah asupan lemak baik, yang keenam konsumsi madu enak, yang ketujuh bebaskan hati dan pikiran teman-teman, dan yang ke-8 adalah olahraga ya teman-teman ya. Jelas ya, insya Allah kalau itu dilakukan semua ya, kita lihat perkembangannya dalam waktu 3 bulan. Mas kok lama? Ya sabar dong ya, sabar, pelan-pelan aja, dikit-dikit aja ya, step by step gitu ya. Silahkan dicoba. Kita lihatlah saran dari saya kurang lebih 3 bulan ke depan, semoga teman-teman bisa berat badannya bisa normal kembali, minimal naik sekitar 4-5 kilo ya, itu yang saya harapkan. Mungkin itu saja sharing dari saya karena ini udah malam, udah sekitar jam 11 malam ya, karena saya nunggu anak-anak pada tidur baru bikin video ya. Semoga video ini ada manfaatnya.
Semoga video ini ada sedikit manfaatnya buat teman-teman dan ada manfaatnya buat saya pribadi. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini.